melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV Official. Wahyu ini dengan Quran dan hadis yang sahih ini itu supaya kami itu mudah. Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kaifa halukum ikhwah? Bagaimana sih keseruan Ramadan di negerimu? Yuk simak hanya di Al-Iman TV, Ramadan di negeri orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, azanillahu wa iyyakum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulhan Jauhari. Untuk sementara ini saya dan keluarga tinggal di kota Dammam, Arab Saudi, bagian timur. Di sini saya sebagai penerjemah ataupun dai di salah satu kantor Islamic Center di Dammam. Para pemirsa Al-Iman TV, hafizhanillahu wa iyyakum. Di sini hingga beberapa menit ke depan insyaallah saya akan berbagi pengalaman seputar Ramadan di negeri orang. Untuk pengalaman ini kita mulai dari waktu pagi makan sahur ya. Biasa kalau kita makan sahur di sini ya masing-masing di rumah bersama keluarga ya, bisa jadi mungkin ada yang beli di luar atau demikian pula memasak, masing-masing memasak, dan saya kira tidak ada yang spesial ya, kurang lebih sama dengan di Indonesia ya. Setelah itu biasa kita sholat subuh yang alhamdulillah banyak di sini masjid ya di sekitar kita, tinggal mau memilih yang dekat atau yang jauh ya, itu alhamdulillah mudah untuk mendapatkannya. Dan di pagi hari menuju salat subuh, para jamaah di bulan Ramadan tentu di mana-mana ya, termasuk di sini lebih antusias ya daripada hari-hari biasanya. Mereka sebagian datang sebelum adzan, sebagian datang setelah mendengar adzan ya. Makanya sekiranya waktu antara adzan dan iqamah ya di hari-hari biasanya itu mungkin antara 20, 25 atau 30 menit. Adapun di bulan Ramadan ya terkadang antara 10 sampai 15 menit saja. Mengingat ya pada waktu tersebut jamaah sudah banyak yang kumpul di masjid ya, sehingga tidak menunggu yang lainnya ya, sudah berkumpul ya, tinggal kemudian akhirnya diiqamahkan atau dikumandangkan iqamah untuk sholat subuh ya. Kemudian adapun itu kurang lebih kegiatan ya kami di sini, dan kemudian setelah itu yang masing-masing ada yang tilawah Al-Qur'an atau mungkin sebagian istirahat karena tentu di siang hari mereka akan bekerja. Apalagi kalau kita di sini
ya untuk pertama kalinya ya entah selama berapa puluh tahun ini anak-anak sekolah itu masuk sekolah ya. Biasanya libur ya, tapi ini masuk sekolah ya, yang mana mereka pergi atau masuk kelas dari jam 9 ya kurang lebih sampai jam 1 atau setengah 2 ya. Sebagian ada yang jam setengah 1 juga ya, tergantung tingkat-tingkat atau jenjang pendidikannya. Kemudian adapun di siang hari ya atau dari pagi sampai asar ya, kalau saya pribadi di rumah ya, aktivitas di rumah, tidak banyak keluar kecuali kalau memang dibutuhkan, kecuali kalau memang ada hal yang penting ya. Selain itu di rumah, mengingat waktunya adalah waktu puasa ya, kita kurangi aktivitas yang kurang berfaedah ya, kita berusaha untuk bisa maksimal di bulan Ramadan. Selain itu juga di Arab Saudi ya, untuk Ramadan kali ini pun sudah lumayan terasa hangat, terasa panas ya, antara 30 sampai 33 derajat ya, ini sudah lumayan panas ya. Maka yang terbaik adalah di rumah ya, bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat atau minimal berkumpul dengan keluarga, mungkin mengobrolkan, membicarakan hal-hal yang penting atau hal-hal yang mubah. Kemudian ada kegiatan saya setelah itu dari jam 3 sampai jam 6 yaitu ke kantor ya. Jadi saya ada 2 shift pagi dan shift malam. Jam 3:15 sampai jam 6:15 ya, itu yang pertama. Yang kedua jam 9 malam sampai jam 12 malam ya. Untuk jam 3:15 sampai jam 6:15 ini kita biasa mengadakan kegiatan buka puasa bersama ya, bersama teman-teman di sini. Dulu sebelum pandemi kita biasa di mukhayyam da'awi atau di tenda dakwah buka puasa bersama ya. Itu yang hadir Masya Allah ya, dari berbagai macam negara sampai beberapa ribu ya, saya lupa secara pastinya ya. Adapun setelah itu 2 tahun kemarin ya, maka kita tidak mengadakan. Nah, untuk pertama kali yang setelah itu kita mengadakan, tapi tidak di masjid ya, kita mengadakan buka puasa bersama di kelas-kelas yang ada atau ruangan-ruangan dan aula yang ada di kantor Islamic Center Dammam ya. Sebagian mereka Masya Allah antusias ya, datang banyak ya, khususnya untuk negara-negara seperti India, kemudian Pakistan, seperti Sri Lanka juga. Adapun untuk komunitas Indonesia dan Filipina ini tidak terlalu banyak di sini, maka yang hadir pun tidak terlalu banyak ya. Antara mungkin 17, 18, ya 20 hingga 25. Hanya saja kegiatan kita di sini ya, untuk acara buka puasa bersama itu kita adakan kurang lebih 30 sampai 45 menit, yaitu kita awali dengan kajian ya, dengan kajian rutin, kajian ilmiah ya, yang kemudian setelah itu baru berbuka puasa bersama. Dan ini khusus untuk bapak-bapak ya, atau untuk laki-laki yang hadir. Adapun ibu-ibu bisa mengikuti kajian dari rumah ya, bisa mengikuti kajian dari rumah, atau mungkin yang dari jauh juga bisa mengikuti kajian dari rumah. Sebagaimana alhamdulillah kita pun kalau di hari libur ya, libur di sini yaitu berarti hari Jumat dan Sabtu, kita biasanya mendatangkan ustadz tamu ya. Alhamdulillah untuk Jumat kemarin ini dan Sabtu ya, kita diisi oleh Ustadz Musa Yazid At-Tamimi. Beliau adalah talib atau mahasiswa S3 di Universitas Islam Madinah. Kemudian Sabtu kemarin diisi oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja, LCMA Hafizahumullah ya, dan beliau sekarang posisi sedang di Arab Saudi ya, untuk melaksanakan umroh. Makanya beliau kita minta untuk berbagi nasihat dan alhamdulillah beliau bersedia. Insyaallah Jumat selanjutnya ada Ustadz MH Hasan Nasrullah ya, mahasiswa S3 di Madinah. Kemudian juga ada Ustadz Ariful Bahri ya, yang mana beliau merupakan mahasiswa juga S3 di Universitas Islam Madinah, dan kita tahu beliau juga pengisi resmi untuk komunitas Indonesia di Masjid Nabawi. Hafizahumullah, semoga Allah menjaga mereka semuanya. Nah, itu kegiatan
kita ya. Setelah itu kita buka puasa bersama ya, dan masya Allah antusias masyarakat di sini ya, mereka dalam berbagi ya. Saya tidak membicarakan orang Saudi ya, itu adalah hal yang ma'ruf ya. Namun maksud saya adalah orang-orang Indonesia, teman-teman kita Indonesia ya, mereka antusias untuk ada yang antusias memasak ya, untuk nasi, demikian pula ada yang antusias untuk menyiapkan es buah ya, demikian pula ada yang menyiapkan takjilan atau makanan-makanan ringan, gorengan dan sebagainya ya. Ada yang titip uang untuk dibelikan di teman-teman di Indonesia di sini ya. Intinya mereka antusias, masya Allah ya, mereka semangat untuk menghadiri bapak-bapaknya kajian ya, meskipun karena ini awal tidak terlalu banyak. Di satu sisi mereka pun semangat untuk berbagi ya, untuk berbagi buka puasa bersama ya. Nah, itu kurang lebih kegiatan kita di sini di sore hari ya, di maghrib. Kemudian setelah itu di sini untuk sholat isya ya, sholat tarawih secara umum ya 11 rakaat, dan kita kalau untuk sholat tarawih ya masing-masing pergi ke rumah, kemudian ke masjid yang terdekat atau mungkin mau mencari masjid yang dia inginkan ya. Sebagaimana saya katakan, alhamdulillah masjid banyak di sini ya. Nah, itu untuk sholat tarawih dan antusias masya Allah ya. Yang secara asal sebenarnya masih belum diperbolehkan buka masker ya, hanya saja memang aturan ini kendor, maksudnya luas ya. Ya, mereka banyak juga yang membuka dan seperti tidak ada corona ya, masya Allah. Meskipun memang sedikit masih ada ya orang-orang yang terkena corona. Namun secara umum masyarakat sini seakan-akan mereka merasa tidak ada corona ya, mereka tetap semangat dalam beribadah pada Allah, termasuk menghadiri masjid ya. Anak-anak kecil pun sudah banyak, ibu-ibu pun mereka antusias untuk mendatangi, walhamdulillah ya. Dan ini semuanya atas berkat karunia, rahmat dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala semata ya. Nah, paling itu saja ya kurang lebihnya. Dan kalau untuk suka duka ya, kita berRamadan ya di negeri orang, kalau di sini ya lebih nikmatnya itu tidak sering-sering berinteraksi dengan orang lain ya, tidak sering-sering keluar ya, sehingga insya Allah bisa lebih memaksimalkan diri masing-masing ya, karena orang Indonesia jarang berjumpa juga ya. Kemudian paling nikmat di sini adalah di rumah ya, apalagi di luar suasana panas ya. Jadi karena semakin kurangnya komunikasi, semakin sedikitnya masyarakat, maka yang terbaik adalah di rumah, kemudian bisa dimanfaatkan dengan baik waktu yang ada. Ini kembali kepada masing-masing. Ya, kita berusaha mohon pada Allah semoga diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk mengisi Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Allahumma amin. Ya, sebagaimana di sini enaknya, nikmatnya kalau mau mengerjakan umrah di bulan Ramadan yang Rasulullah SAW mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i, umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sebanding dengan berhaji bersama aku, maka ini terbuka lebar kesempatan ya, mudah walhamdulillah. Dan kebiasaan kalau teman-teman di Demam di sini, mereka biasanya bersama-sama menyewa satu bis ya, kemudian pergi bersama-sama, dan biasanya di akhir dari bulan Ramadan ya, tanggal 28 berangkat sampai sana tanggal 29 pagi ya, kemudian mengerjakan umroh dan lebaran di sana ya. Ini termasuk kenikmatan di sini juga, bisa lebaran di Masjidil Haram ya, ibadah ataupun kegiatan yang banyak diinginkan oleh banyak dari kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, termasuk sahabat-sahabat kita, teman-teman kita kaum muslimin di Indonesia ya. Ini makanya merupakan kenikmatan ya, apalagi di sini juga zam-zam murah, kita mudah mendapatkannya, apalagi di Masjidil Haram, di sana pun free ya. Maka ini adalah kenikmatan tersendiri juga ya, ini adalah termasuk hal yang menjadikan kita senang ya untuk Ramadan di sini. Dan selain daripada itu juga aktivitas tidak banyak ya, aktivitas pekerjaan juga pun tidak sebanyak di luar bulan Ramadan ya, sehingga dari sisi pekerjaan pun mendukung bagi kita untuk bisa lebih maksimal ya. Adapun dukanya
tidak terbesit ya, tidak terbesit apa kekurangannya. Ya paling mungkin dari sisi ramai orang Indonesia kurang. Ya paling itu saja. Dan itu insya Allah tidak terlalu penting ya. Ini kalau menurut saya pribadi ya. Ini mungkin para pemirsa Al-Iman TV yang bisa kita bagi ya berkaitan dengan kegiatan kami di sini di Demam ya. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa maksimal dalam beribadah pada Allah di sisa-sisa bulan Ramadan ini, dan apa yang saya sampaikan sekiranya itu ada manfaatnya ya alhamdulillah, maka itu dari Allah. Apabila tidak ada manfaatnya maka itu dari saya pribadi. Inilah para pemirsa Al-Iman TV yang berbahagia yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ikhwah? Bagaimana sih keseruan Ramadan di negerimu? Yuk simak hanya di Al-Iman TV, Ramadan di negeri orang. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sudah donasi Al-Iman bulan